pagi dan selamat ketemu lagi dalam 3i Live Channel di Edukasi Online. Dan saya Esther mengucapkan selamat datang untuk semuanya Bapak Ibu terkasih dari berbagai kota, dari negara-negara lainnya juga, ya warga negara Indonesia yang sedang ada di luar negeri. Kesempatan menjalankan bisnis ini begitu simpel kita kerjakan melalui media-media yang sudah ada, ya dengan justru dalam online ini membantu kita untuk melejit lebih dahsyat lagi. Dan Bapak Ibu yang sudah hadir, jangan lupa untuk mengisi absensi. Karena absensi ini merupakan sebuah sarana di mana kita bisa melihat ya konsistensi kita dalam menjalankan bisnis ini. Dalam seminggu kira-kira Bapak Ibu bisa berkomitmen berapa kali hadir di pertemuan ya. Nah, ini juga di pertemuan online ini juga memudahkan kita walaupun mungkin jauh dari leader, berada di luar negeri, informasi yang sama untuk menjalankan bisnis ini. Baik sekali, silakan isi absensi terlebih dahulu. Nah, teman-teman yang sudah hadir, ya saya mengucapkan selamat, salam sejahtera untuk semuanya dan salam sehat, tetap aktif. Kita menjalankan bisnis yang namanya bisnis jaringan, tentunya kita perlu mengasah kemampuan ya, skill untuk membangun jaringan, skill untuk membangun ya kemampuan untuk membangun kinerja bersama dengan teamwork kita dan juga membangun hubungan yang baik dengan leader-leader di atas kita sehingga terciptalah sebuah siklus bisnis yang sehat pastinya. Dan Bapak Ibu, kita akan mulai dengan topik yang sangat luar biasa pada hari ini, penyebab jaringan rontok. Nah, kalau Bapak Ibu kita lihat daun-daun aja rontok, kita melihat rambut aja rontok ya Bapak Ibu. Artinya itu alami ya dalam menjalankan bisnis, jangan sampai kita galau, stres. Kalau melihat jaringan kita mulai rontok, itu justru merupakan seleksi alam. Nah, hari ini kita akan belajar bersama dengan leader yang luar biasa, bagaimana kita mengenali mungkin tanda-tanda dan juga mengantisipasi dan juga nggak sampai kita larut dalam kesedihan, jadi galau gara-gara jaringan kita rontok. Ya, pasti kita juga harus tahu dong penyebab. Kalau kita tahu bahwa rambut kita rontok, pasti kita akan mencari cara untuk mencegahnya. Minimal kita akan meminimalis ya, supaya tidak terjadi kerontokan yang parah, menyebabkan kebotakan. Nah, sama dengan membangun bisnis pun hal yang sama. Nah, saya akan membuka profil dari leader yang akan sharing pada hari ini. Ya, tidak asing lagi, Bapak Ibu sudah kenal yang namanya Pak Arya Wirajaya, Crown Agency dari Kota Bali. Memilih untuk bergabung di 3i Networks ini di Mei 2014, mendapatkan trip gratis ke Thailand, Korea, dan juga Dream Cruise atau kapal pesiar. Latar belakang beliau adalah kontraktor teknik sipil, dan saat ini sudah menjadi pengusaha yang sukses di 3i Networks, dengan jaringan yang terus berkembang di seluruh Indonesia, bahkan seluruh di berbagai negara-negara tetangga ya. Dan kita akan menyaksikan bersama bagaimana kita belajar penyebab kerontokan jaringan. Baik, halo Pak Arya. Halo, selamat pagi Bu Esther. Semangat pagi, gimana kabarnya Pak? Pagi. Halo teman-teman yang ada di Zoom Room, ya selamat pagi. Semoga kita semua selalu diberkati kesehatan, kekayaan, dan kelimpahan. Amin. Oke, baik. Kira-kira kita bisa langsung saja untuk share ya Pak ya. 1 jam teman-teman untuk kita saksikan bersama dengan Crown Arya Wirajaya. Silakan Pak. Oke, terima kasih Bu Esther. Nah, hari ini saya sangat senang ya diberikan kesempatan untuk berbagi. Semoga apa yang saya bagikan pada malam hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Dan tentunya materi atau tema kita hari ini adalah 7 penyebab jaringan rontok. Gitu. Dan saya sangat yakin semuanya teman-teman yang ada di Zoom Room ini
pasti pernah mengalami jaringan rontok gitu ya. Dan mungkin ada yang heran, ada yang stres gitu ya, ada yang kaget kenapa kok jaringan saya bisa rontok ya. Nah, ini saya akan bahas sesuai dengan pengalaman saya selama 8,5 tahun jalankan bisnis ini. Ternyata ada kurang lebih sekitar 7 yang menyebabkan jaringan bisa rontok. Oke. Nah, sebenarnya tidak ada jaringan yang nggak rontok, Bapak Ibu. Nggak ada, sehebat apapun leadernya ya, sesakti apapun seorang leader, itu pasti rontok jaringannya. Kenapa? Ya karena yang pertama, semua orang asal punya KTP dan sehat, itu bisa masuk ke bisnis ini. Untuk bisa masuk ke bisnis 3 Talk ini, nggak perlu seleksi, nggak perlu interview, seperti seleksi masuk kedokteran, seperti seleksi masuk Akpol, ya, Akabri. Nah, itu ya. Ini semua orang yang penting punya KTP, yang penting sehat, walaupun baru keluar dari penjara, yang penting sehat punya KTP, mereka semua bisa masuk gitu. Nah, ini yang menyebabkan ketika banyak orang dari berbagai latar belakang yang masuk ke dalam bisnis ini dengan mudahnya, berarti mudah juga banyak yang keluar Bapak Ibu, karena masuknya mudah gitu. Karena nggak diseleksi. Kalau coba seandainya bisnis 3 Talk ini ada seleksinya, misalnya ada interview dari Pak Kwancen, ya, interview dan ada kelulusannya gitu ya. Dan saya yakin itu akan meminimalisir kerontokan. Kenapa? Karena dengan adanya seleksi pun sebenarnya pasti tidak sesuai dengan misi juga. Ada juga sama halnya dengan misalnya ada mahasiswa yang lulus di kedokteran gitu ya, untuk kuliah kedokteran. Kira-kira semua mahasiswa yang kuliah di kedokteran itu setelah tamat kedokteran, kira-kira semua jadi dokter apa enggak? Ya enggak juga Bapak Ibu. Ada teman saya tamat kedokteran, buka bisnis. Ada tamat kedokteran, jadi pegawai bank. Ada tamat kedokteran, jadi agen asuransi. Jadi leader 3i, ada juga gitu ya. Jadi ada juga yang tamat polisian, ada juga yang buka bisnis dan yang lain. Nah, jadi dengan seleksi ketat pun itu pasti akan ada celah kerontokan, teman-teman. Apalagi yang tidak diseleksi ketat, gitu ya. Nah, yang kedua, bisnis ini adalah permainan angka rata-rata, di mana ketika Anda baru mulai menjalankan bisnis dan berusaha untuk merekrut mitra-mitra baru, Anda sudah ketemu dengan angka rata-rata. Tidak semua orang yang Anda presentasi, yang Anda prospek, bergabung. Pasti ada yang menolak, ada yang pikir-pikir, dan mungkin ada yang langsung bergabung. Tapi nggak semua orang dari 100 orang yang Anda presentasi, tidak ke 100-nya bergabung. Nah, seperti bagian berikut ini ya. Anda memiliki 100 daftar nama. Dari 100 daftar nama ini, Anda coba untuk ketemu dan presentasi. Tidak ke 100-100-nya akan ketemu, teman-teman. Ya, paling tidak angka rata-rata terjadi 75 orang yang akan mau ketemu dan dipresentasi. 75 orang yang kita presentasi ini apakah semuanya bergabung? Ya tidak. Mungkin ada 50 orang yang perlu kita follow up. Ya. Sisanya 25 orang itu sudah menolak di hari tersebut gitu ya. 50 orang masih perlu follow up. Dari 50 orang yang kita perlu follow up ini apakah semua akan bergabung? Tidak juga. Angka rata-rata bermain lagi. Yaitu mungkin ada 15 orang yang bergabung. Dari 15 orang yang bergabung ini, apakah semuanya pasti aktif? Enggak juga Bapak Ibu. Angka rata-rata bekerja lagi. Mungkin dari 15 ada 5 orang yang aktif. Dari 5 orang yang aktif, apakah semuanya akan jadi leader? Enggak juga Bapak Ibu. Angka rata-rata bekerja lagi. 5 mungkin itu yang jadi leader atau enggak ada yang jadi leader. Anda harus cari lagi. Nah, ini yang biasanya terjadi di hukum rata-rata. Sama juga yang saya alami di bisnis 3 Talks ini, dari sekian banyak yang saya rekrut, tidak semuanya menjadi leader. Ya, hanya beberapa orang saja. Dan dari beberapa orang itulah lahir lagi ada ratusan ribu orang. Nah, kita perlu sadari bahwa bisnis ini adalah permainan angka rata-rata. Sehingga kita bisa menerima bahwa tidak ada jaringan yang tidak rontok, teman-teman. Nah, berikutnya, hukum yang berikutnya itu manusia itu bersifat dinamis.
kita ini bisnis manusia, bukan bisnis kayu atau bisnis besi ya. Jadi yang kita bangun ini dan kelola inilah manusia. Di mana manusia ini yang paling dinamis. Ya, sekarang semangat, besok down. Sekarang bilang serius, besok bercanda. Ya, sekarang jujur, besok bohong. Nah, itu. Jadi gimana caranya kita berbisnis dengan manusia yang bersifat dinamis ini? Ya, kita perlu sebuah sistem atau budaya supaya kita dan tim kita bisa melakukan hal yang sama secara bersama-sama. Dengan adanya budaya pun, itu pasti akan ada tim yang tidak melakukannya atau keluar dari budaya tersebut. Pasti ada. Nah, makanya dengan hukum manusia itu bersifat dinamis, kita tentunya bisa menerima bahwa jaringan itu pasti rontok, Bapak Ibu. Nah, namun dengan kita mengetahui penyebab kerontokan jaringan, kita bisa meminimalisir kerontokan jaringan kita supaya nggak banyak yang rontok, dan dari sedikit yang rontok gini Anda bisa meregenerasi lagi dengan kita membangun budaya dan sistem, sehingga disitulah letak passive income dan aset di bisnis 3i Network Anda. Nah, sekarang 7 penyebab jaringan rontok. Yang pertama, ketika kita komitmennya setengah-setengah jalankan bisnis ini, teman-teman. Ya, kadang-kadang banyak orang yang bergabung di bisnis ini, banyak yang punya penghasilan ratusan ribu, puluhan juta, bahkan sampai ratusan juta. Ketika saya survei, mereka-mereka yang memiliki penghasilan kecil, bahkan susah berkembang bisnisnya, ternyata mereka tidak menaruh hatinya atau tidak sepenuh hati jalankan bisnis ini. Mereka masih setengah-setengah, masih iseng-iseng, masih ikut-ikutan teman, ya, sehingga hasilnya juga setengah-setengah. Tapi bagi mereka-mereka yang sudah memiliki penghasilan besar, puluhan juta sampai ratusan juta rupiah per bulan, ketika saya survei, rata-rata sama Bapak Ibu. Mereka memiliki komitmen 100% terhadap bisnis ini. Mereka full heart terhadap bisnis ini. Dan mereka menggantungkan impian-impian besar mereka dari bisnis 3i Network ini. Yang terjadi adalah cara mereka menjalankan bisnis ini, sikap-sikap mereka terhadap bisnis ini, itu mereka 100% komitmennya. Cara mereka presentasi juga semangatnya 100% Bapak Ibu. Oke. Dan yang lebih parah lagi Bapak Ibu, jaringan kita itu akan menduplikasi. Nah, dan duplikasinya pun nggak sama loh Bapak Ibu. Ketika Anda memutuskan untuk komitmen 100%, Anda semangat, Anda antusias, Anda berintegritas dan loyal terhadap bisnis ini, tim Anda belum tentu 100%. Dan biasanya tim Anda itu komitmennya 50% gitu. Setengahnya Bapak Ibu. Anda sudah 100, tim Anda malah 50. Ya. Apa yang terjadi kalau seandainya Anda itu komitmennya 50, Pak? Berarti tim Anda 0 dong gitu. Oke. Nah, Anda komitmen 100, tim Anda komitmen 50% dan butuh waktu untuk ke 100. Butuh waktu. Ya. Nah, seperti apa? Di sini dibutuhkan Anda konsisten. Anda konsisten nggak 100%-nya? Apa karena Anda melihat tim Anda semua nggak komitmen 100%, Anda ikut-ikutan menurunkan persentase komitmen Anda? Yang terjadi adalah tim Anda malah turun, teman-teman. Yang perlu kita lakukan adalah ya konsisten, pertahankan komitmen 100% kita itu. Ya, nanti akan ada waktunya, saat waktunya cukup, tim Anda akan berubah jadi komitmen 100%, Bapak teman sekalian. Kalau Anda betul-betul komitmen mempertahankan dan konsisten 100% itu. Tim Anda lama-lama akan ikut-ikutan komitmen 100%. Jika, nah ada jikanya lagi nih, jika tim Anda itu adalah orang yang tepat. Kalau tim Anda bukan orang yang tepat, Anda satu abad pun mencontohkan komitmen 100%, ya tim Anda nggak akan ikut komitmen 100% gitu. Kalau misalnya belum ketemu tim yang tepat, ya cari lagi. Kita bermain angka rata-rata, gitu ya. Jadi yang pertama, komitmen setengah-setengah. Ini yang menyebabkan jaringan rontok. Anda setengah-setengah, tim Anda 0. Anda 100%, tim Anda 50%. Oke. Yang kedua, nah ini cross-lining ya. Oke, ini sebenarnya akan menjadi bumerang ya ketika kita perlu tahu yang namanya
setiap jaringan itu pasti akan terbentuk cross line gitu ya. Cross line itu kita tahu A dan B inilah cross line, tapi kalau B dengan yang warna orange ini satu jalur atau garis sponsorisasi. Nah, jadi yang namanya konsultasi itu memang harus ke satu garis sponsorisasi karena cross line kita nggak tahu dan nggak ngerti bagaimana kondisi bisnis kita. Yang tahu dan ngerti kondisi bisnis kita adalah upline kita, teman-teman sekalian. Jadi ketika Anda mau konsultasi, mengeluh, atau berdiskusi tentang bisnis Anda, apalagi diskusi yang intim tentang bisnis Anda, jangan sekali-sekali kepada crossline ya, pada upline Anda. Walaupun Anda baik sekali dengan crossline, ya, walaupun hubungan Anda sangat baik, mungkin Anda saling tolong-menolong, saling membantu, saling menyemangati, itu oke, boleh ya. Kalau seandainya kita saling menyemangati, saling edifikasi, oke boleh. Nah, cuman kita juga tetap harus jaga jarak juga. Jaga jarak bukan berarti kita tidak boleh dekat-dekat crossline gitu ya, tapi kita harus tahu berapa porsinya teman-teman sekalian. Jangan kebablasan sampai Anda curhat tentang bisnis Anda, tentang masalah pribadi. Tidak, Bapak Ibu. Kita ini ketemunya kita ini kan di bisnis ini. Jadi semua bertemu dengan kepentingan Bapak Ibu teman sekalian, ya. Dan walaupun kita baik dengan crossline, itu karena hubungan saling menguntungkan gitu ya, saling menguntungkan. Nah, tapi kalau Anda memang tulus menjalankan bisnis ini, Anda memang mengikuti rule-nya, edifikasi, konsultasi, dan no crosslining, saya yakin Bapak Ibu tidak akan sampai terjadi crosslining gitu ya. Nah, crosslining ini akan diuji ketika semua dalam kondisi tidak baik-baik saja. Kalau semuanya dalam kondisi baik-baik saja, omset Anda lagi naik, omset crossline Anda lagi bagus, semua lagi bagus, lagi naik omsetnya. Yang terjadi adalah mereka nggak akan sempat berpikir negatif tentang crossline-nya gitu. Saling dukung, saling support gitu ya. Orang yang memiliki sikap mental yang tidak benar pun ketika kondisinya lagi baik-baik saja, itu akan mungkin sementara sikapnya benar gitu. Tapi ketika kondisi lagi tidak baik-baik saja, disinilah akan terlihat yang mana yang memang betul-betul leader yang tulus jalan ambisi ini sesuai dengan rule-nya, dan yang mana yang memang betul-betul hanya sekedar leader-leaderan gitu, atau cheerleader yang belum pernah tertempa oleh angin atau terpaan angin besar dari sebuah bisnis jaringan. Mereka-mereka yang sudah berpengalaman di bisnis ini, ya mereka pasti bisa mengaturnya teman-teman sekalian. Ketika bisnis baik-baik saja, mereka semangat. Ketika bisnis tidak baik-baik saja, disitulah kita akan tahu sifat dan watak mereka masing-masing. Ya, ada yang tiba-tiba langsung pindah ke bisnis lain, ya. Crossline yang dulu didekati, yang bagaikan sahabat atau keluarga, mulai dihubungi gitu ya. Yang kita nggak ngerti, Bapak Ibu, ya kita pasti kebawa ke sana gitu. Kalau kita nggak ngerti yang namanya prinsip no crosslining seperti itu, ya. Jadi bukan hanya sekedar sama crossline, Bapak Ibu, sama upline downline saja. Ketika kondisi lagi nggak baik-baik saja, di situ kita bisa lihat aslinya, Bapak Ibu teman sekalian. Ya makanya tetap Anda harus memiliki golden rule bahwa ini bisnis saya sendiri gitu. Bukan bisnis upline Anda, bukan bisnis downline Anda, atau bukan bisnis crossline Anda. Yang bertanggung jawab terhadap bisnis Anda adalah ini bisnis saya sendiri atau ini bisnis Anda sendiri. Gitu ya. Nah itu, kalau yang kedua ini kita perlu hati-hati ya, crosslining ini. Karena inilah salah satu dari 7 penyebab jaringan rontok. Berikutnya, yang ketiga yaitu tidak membudayakan edifikasi, yaitu Anda jadi Superman, Anda merasa paling hebat. Saya paling pinter di jaringan saya lebih hebat closing daripada upline saya lebih hebat membina tim daripada semuanya. Pokoknya semua ujung-ujungnya tertinggi adalah saya. Di atas saya cuma ada satu orang, yaitu Bapak Antoni Salim gitu ya. Ya, karena merasa diri jadi Superman, ya yang namanya Superman pasti is dead, Bapak Ibu, di bisnis ini. Ya, kenapa? Nah, Anda bisa saja jadi Superman, Pak.
Anda bisa saja tidak membutuhkan kekuatan edifikasi di bisnis ini. Namun, Anda harus jadi leader yang baik, yang disukai dan dikagumi semua tim Anda. Kalau Anda mampu menjadi leader yang baik, yang disukai oleh semua tim Anda, silakan Anda jadi Superman. Ya, tapi Anda nggak akan bisa membangun aset di bisnis ini. Dan saya yakin kalau hanya sekedar menjadi leader yang baik, Bapak Ibu sekalian, itu adalah awal dari kehancuran dari bisnis kita. Ya, karena apa? Karena kita harus menjadi seorang leader yang benar. Edifikasi dibutuhkan karena untuk membangun aset di bisnis ini, Anda harus menjadi leader yang benar dan siap untuk tidak disukai beberapa orang di jaringan Anda. Anda harus siap disukai oleh, disalahpahami oleh mungkin yang personalitinya nggak cocok dengan Anda. Misalnya Anda seorang yang koleris. Orang koleris ketemu melankolis, ya melankolis pasti baperan. Nah, tapi kalau misalnya Anda nggak mengedifikasi upline Anda, mereka-mereka yang sakit hati dengan Anda, padahal Anda maksudnya benar gitu loh. Mereka nggak ada pegangan lagi gitu, karena ujung-ujungnya Anda gitu ya. Ketika mereka ada pegangan yang Anda edifikasi, leader-leader Anda gitu ya, mereka pasti akan bisa lari ke atasnya lagi dan mereka akan tetap aktif Bapak Ibu, nggak rontok gitu ya. Nah, kadang-kadang banyak orang atau tim kita yang keluar dari bisnis ini atau rontok gitu ya, karena merasa nggak cocok sama upline-nya, sama leadernya. Dan parahnya leadernya ini tidak mengedifikasi upline di atasnya. Itu yang menyebabkan kenapa tim Anda lebih memutuskan untuk keluar dari jaringan Anda. Karena tidak ada orang yang bisa dipegang gitu. Ya. Nah, saran saya budayakan edifikasi karena tidak semua orang akan cocok dengan Anda di bisnis ini. Ya, mungkin ada beberapa orang. Sama juga kayak saya, Bapak Ibu, tidak semua orang cocok sama saya gitu. Ya, walaupun katanya saya founder support system gitu ya. Nggak semua orang juga cocok. Makanya saya perlu bantuan 3ELC, saya perlu bantuan Crossland ya, perlu bantuan Pak Kwanchen gitu ya. Supaya mereka-mereka yang nggak cocok dengan saya, mereka masih ada pegangan. Dan walaupun mereka benci sama saya, mereka masih tetap ngomset di jaringan saya. Nah, gitu kan. Nah, itu manfaatnya edifikasi. Oke. Jadi kita buat di jaringan kita ini sebuah kenyamanan di dalam bekerja. Makanya perlu yang namanya kerja tim. Ya, yang keempat, yang membuat jaringan rontok itu adalah karena omset besar karena Anda bukan karena tim, ya. Jadi harus Anda yang turun dulu baru bisa closing. Harus Anda yang turun dulu baru bisa ngumpulin banyak orang di sebuah pertemuan. Kalau harus Anda yang turun dulu baru bisa jalan jaringan Anda. Ya. Nah, kalau seperti itu Bapak Ibu teman sekalian, dan di sini Anda nggak akan segera menduplikasi, ini akan menjadi bom waktu loh Bapak Ibu. Mungkin di awal-awal Anda bisa ngomset besar, pertemuan bisa rame, bisa ratusan, karena Anda yang turun dan Anda nggak berani menduplikasikan ke jaringan Anda karena takut kalau dia yang handle acara ini kayaknya sepi deh. Kalau dia yang presentasi kayaknya nggak closing deh. Lebih cocok saya yang presentasi. Yang terjadi, nggak ada duplikasi, jaringan Anda akan manja, dan ketergantungan terus dengan Anda, Bapak teman sekalian. Ya, Anda bantu terus, jaringan Anda akan keenaan. Wah, saya udah dibantu terus nih, presentasi dibantu, ya closing dibantu, semua dibantu, ya tidak ada duplikasi sama sekali, dan tidak ada edifikasi. Pokoknya semua Anda yang ngerjain, sampai keliling Indonesia Anda semua yang ngerjain, gitu ya. Nah, yang terjadi ketika sesekali Anda memiliki waktu yang terbatas dan nggak bisa membantu tim Anda. Yang terjadi adalah tim Anda yang Anda manja itu langsung ngambek, Pak. Dan Anda berpikir, padahal kok saya bantu terus itu. Sekali saya nggak bantu langsung ngambek tim saya. Gitu. Karena apa? Karena terlalu dimanja, terlalu difasilitasi, terlalu dikasih semuanya dikasih ke tim Anda supaya ada omset saja. Yang terjadi adalah ketika sesekali Anda nggak bantu, mereka selesai rontok semua. Kecewa mereka gitu. Nah, kenapa nggak di awal kita duplikasi gitu ya. Ketika terjadi duplikasi, di situ kita secara tidak langsung bisa mendidik ya. Kita kan proses belajar kita kan do, learn, teach ya. Nah, di sini. Jadi kita yang melakukan ya, kita yang belajar dan kita ajarin mereka supaya mereka juga bisa
melakukan apa yang kita lakukan di bisnis dengan cara yang benar. Oke. Nah, ini ya satunya itu omset besar karena Anda, bukan karena tim. Anda bisa tes deh ya. Di mana titik ada omset besar yang Anda sering turun, coba deh Anda sesekali delegasikan. Omsetnya masih besar nggak? Kalau omsetnya turun, berarti terjadi masalah di duplikasi. Anda harus segera perbaiki itu, segera harus diduplikasikan ke tim Anda. Cetak secepatnya, teman, ya, supaya tidak terjadi kerontokan yang lebih parah lagi. Nah, berikutnya yang kelima yang menyebabkan jaringan rontok adalah money management yang salah. Nah, pengaturan keuangan yang salah. Ini yang membuat banyak yang bahkan leader-leader bisa pindah jaringan, ya bisa pindah MLM dan yang lain. Nah, yang pertama, bonus besar tapi cicilannya lebih besar. Karena saking semangatnya Bapak teman sekalian. Ya kita sebenarnya nggak ngelarang Bapak Ibu beli mobil mewah, ya itu memang salah satu pendukung gitu ya. Beli Ferrari, beli Mercy, nggak ngelarang kita. Beli rumah yang besar itu sebenarnya mendukung bisnis Anda sebenarnya. Cuman lihat dulu kondisinya ya. Lihat dulu kondisinya, situasinya seperti apa, kebutuhan Anda apakah sudah terpenuhi dulu. Kalau misalnya Anda membeli barang-barang tersier, tambahan atau barang-barang mewah, pastikan Anda bayarnya dari penghasilan pasif Anda gitu, ya. Nah, jadi gini, jangan sampai bonus 80 juta per bulan, cicilannya 90 juta. Sebenarnya kan 80 juta itu besar Bapak Ibu. Tapi karena cicilannya yang 90 juta, dia merasa bonusnya kecil karena kurang. Nah, di sanalah mereka mulai mencari penghasilan-penghasilan dengan cara yang lain, ya, pindah ke bisnis lain, ya. Kalau seandainya Anda bisa mengatur keuangan Anda dengan bagus, Pak, bonus 20 juta saja itu besar sekali gitu, ya. Karena ini psikologinya sangat mempengaruhi, ya. Kalau misalnya Anda sebagai leader terlilit hutang, dikejar-kejar debt collector, emosi Anda dalam menjalankan bisnis ini juga terpengaruh. Dikit-dikit marah, dikit-dikit ngomel-ngomel sama timnya. Padahal timnya cuman nggak hadir ke acara sekali, gitu, ngomel-ngomel gitu. Kenapa? Karena Anda dikejar-kejar hutang. Kalau tim Anda nggak jalan, bonus Anda nggak besar, terus hutang Anda gimana cara bayar? Jadi Anda merasa tim Anda itu sebagai anak buah Anda gitu. Ini sangat mempengaruhi kondisi psikologi kita, yaitu money management ini Bapak Ibu. Jadi jangan sampai salah money management. Saya dulu menjalankan bisnis 3 Network ini, kalau saya mau KPR rumah Pak, di awal saya posisi goal agensi, saya sudah KPR rumah gitu ya. Cuman saya mengukur, saya harus money management saya harus bagus. Saya sabar gitu ya, saya sabar, saya kumpulkan uang saya sampai memiliki uang 6 miliar cash. Dan ketika saya memiliki uang 6 miliar cash, nggak ada pemikiran, tidak ada rasa takut lagi Bapak Ibu ya. Beli rumah 5 miliar cash saya bayar, beli mobil 500 juta bayar cash. Ya. Psikologi saya terjaga gitu. Terjaga walaupun saya agak lambat memperlihatkan pencapaian-pencapaian saya. Tapi psikologi terjaga. Ketika masa pandemi ini omset turun semua, ya saya tenang-tenang ada. Ya saya semangat-semangat aja gitu, nggak ada tekanan gitu. Saya datang ke pertemuan yang datang misalnya sedikit gitu, ya saya enjoy aja Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena manajemen kita sudah benar di awal gitu. Berarti kita bisa lebih fokus lagi, ya, bisa lebih menjalankan bisnis ini dengan happy loh Bapak Ibu. Ketika kita happy jalankan bisnis ini, kita akan menarik hal-hal yang positif juga terhadap bisnis ini. Nah, berikutnya manajemen yang salah yaitu penyalahgunaan dana nasabah. Ini pengalaman juga di tim saya Bapak Ibu ya. Banyak leader-leader, ada yang gold agency, ada yang silver agency, Pak, ada yang bronze agency, bahkan banyak sekali para bronze agency. Mereka tuh muter-muter dana nasabah. Nah, ini sebenarnya udah pelanggaran ya, udah pelanggaran, dan bahkan ada beberapa yang sudah saya lapor polisi juga gitu ya. Dan mereka untuk bisa balik lagi ke bisnis ini udah nggak bisa gitu. Dan ini merupakan sebuah kesalahan fatal, Pak. Jangan sampai kita menyalahgunakan dana nasabah gitu. Ya. Apalagi sekarang update-nya udah cepet ya. Ketika ada yang bergabung, ada yang join, jangan dipakai dulu uangnya gitu. Langsung diposting Bapak Ibu sekalian. Karena itu mempengaruhi momentum dari orang baru yang ingin bergerak Bapak Ibu sekalian. Ya.
Nah ini, banyak Bapak Ibu, salah satu penyebab kenapa mereka keluar dari bisnis 3 Networks, ya, karena mereka menyalahgunakan uang nasabah, Pak. Ya, bukan karena bisnis 3E-nya yang nggak bagus gitu. Karena kebanyakan mereka menyalahgunakan uang nasabah, mereka ketahuan, akhirnya mereka keluar. Dan mereka jangka bisnis lain jelek-jelekin 3 Networks, padahal mereka udah kriminal di sini gitu. Ya, itu salah satunya Bapak Ibu sekalian. Oke. Berikutnya, pinjam meminjam uang dalam jaringan. Nah, ini Bapak Ibu, ya. Saya sih melarang ya. Sampai sekarang pun ada downline saya mau minjam uang sama saya larang. Saya nggak mau gitu. Kenapa? Karena ujung-ujungnya ini pasti akan masalah gitu. Dan saya yakin Anda juga sudah merasakan ya. Minimalisir dan kurangi. Bahkan jangan Bapak Ibu pinjam meminjam uang dalam jaringan ini. Kalau sudah pinjam meminjam uang ya, sekali meminjam uang ini adalah salah satu jalan untuk memutus tali silaturahmi. Ya. Nah, makanya mungkin banyak Anda bisa tanyakan ke tim saya semua, nggak ada tim saya yang saya pinjemin uang, Pak. Walaupun saya liatin statement bonus saya nih, bonus saya, terus Pak boleh pinjam uang nggak? Nggak boleh gitu, karena aturannya seperti ini. Dan saya juga duplikasikan ke tim saya. Ketika ada tim saya, leader saya yang dipinjemin duit sama downline-nya, saya bilang gini, nih liatin video dan slide saya, liatin slide ini ke mereka, dan katakan, kata Pak Arya, nggak boleh pinjam meminjam uang. Ya, saya sih mau bantu, cuman saya juga pengen bantu bisnis saya supaya berkembang pesat gitu. Ya, nanti bilang aja kata Pak Arya kalau ada tim yang mau minjam duit gitu ya. Kata Pak Arya nggak boleh tuh pinjam pinjam uang. Kalau mau marah marah aja sama Pak Arya gitu ya. Oke. Nah berikutnya arisan. Ini kesalahan fatal saya juga teman-teman ya. Dulu untuk mengakrabkan tim supaya kita terlihat kompak ya, kita ada arisan, ngumpul gitu ya. Memang kalau kondisi lagi baik-baik saja sih arisannya lancar-lancar Bapak Ibu. Tapi kan yang namanya arisan bisa bertahun-tahun ya. Yang namanya bertahun-tahun ini kan nggak selamanya baik-baik saja Bapak Ibu ya. Ya awal-awalnya semangat ya kita solid Bapak Ibu. Tiba-tiba ketika terjadi ada 1-2 orang yang bermasalah untuk pembayaran arisan segala macam. Nah di situ sudah mulai apalagi cross line-nya Pak. Wah ini mulai di dalam bisnis ini, jangan kan dalam bisnis ini ya, di dalam keluarga pun Bapak Ibu arisan ini sangat riskan kalau menurut saya. Oke, sangat riskan. Nah makanya stop arisan. Oke, saya sudah ngalamin jaringan hancur rontok nih gara-gara arisannya. Nah berikutnya cinta terlarang. Nah ini juga jaringan hancur nih kayak gini-gini nih ya. Nah ini nikmat sementara hancur selamanya Bapak Ibu ya. Nikmat sementara hancur selamanya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu jalankan bisnis ini, Anda mungkin sudah punya postur di depan tim Anda gitu ya. Dan Anda merasa ganteng gitu ya, kegantengan. Karena Anda sudah peringkatnya lebih tinggi pada downline Anda. Akhirnya Anda memanfaatkan peringkat Anda untuk menarik perhatian downline Anda, padahal Anda sudah punya gitu ya. Anda manfaatkan, Anda ajak si A, si B, si C, bahkan di masing-masing jalur Anda harus punya satu selingkuhan atau apa gitu ya. Saya sudah menasehati ada beberapa tim kami juga seperti itu, dan mereka mengatakan saya menggunakan the power of love katanya, kekuatan cinta untuk membangkitkan omsetnya. Ya memang omset naik ya kalau lagi seneng Bapak Ibu ya, tapi kalau sudah mulai ketahuan Pak, ya selesai habis juga. Nah makanya jangan sekali-sekali bermain seperti ini Bapak teman sekalian. Ya kalau Anda memang merasa ganteng atau cantik, jangan cari di jaringan, cari di luar jaringan baru Anda ganteng atau cantik ya. Kalau masih nyari di jaringan, itu Anda pasti mengandalkan peringkat. Oke, gampang toh lihatin Stephen nih bonus saya, mau nggak sama saya? Pasti mau Bapak Ibu. Gitu. Oke, yang 7, menyalahgunakan postur sebagai figur leader. Nah, ini yang sering apalagi di masa pandemi ini ya. Bingung mau bisnis apa, mau jalanin apa, akhirnya membuka bisnis-bisnis alternatif. Ya, mumpung saya punya masa nih, mumpung banyak yang percaya sama saya. Ya, ya udah saya jalankan aja bisnis A ini dan saya sharingkan ke tim-tim saya. Memanfaatkan jaringan untuk kepentingan bisnis lain. Nah, ini sering sekali terjadi Bapak Ibu. Ya, ikut money game dan yang lain.
Ini yang menyebabkan kebingungan, ya. Ketika Anda sudah di posisi bronze, silver, gold, ya, Anda sudah menjadi contoh bagi tim Anda. Anda sudah menjadi brand ambasadornya tim Anda loh Bapak Ibu teman sekalian. Dan menurut saya, sosial media Anda itu sudah punyanya 3i Networks gitu. Udah punya 3i, ya. Nggak lagi jualan es, jual boba, ya, jual cabai, sayur gitu ya. Nah itu di tim saya tuh. Akhirnya dolennya kan mikir, ini upline saya nih kayaknya lagi nggak fokus nih gitu. Ketika dolennya mikir, terjadi kebingungan, selesai rontoklah jaringan Anda gitu. Ya, memang Bapak Ibu, dapur memang harus ngepul gitu ya, tapi kan kita bisa bermain cantik lah. Jangan sampai Anda eh, apa namanya, umbar-umbar aktivitas bisnis lain yang mungkin, apalagi Anda merekrut reseller gitu loh. Oke, rekrut reseller dan itu akan mempengaruhi pergerakan jaringan Anda. Nah, jadi janganlah ketika Anda sudah jadi leader, Anda sebagai figur otoritas, Anda sudah jadi brand ambasadornya. Apalagi kita bermain sosial media, ini riskan banget Bapak Ibu sekalian. Ya, jangan sampai Anda salah posting. Oke. Memanfaatkan jaringan untuk kepentingan politik Bapak Ibu, ya. Ya, mungkin Anda berada di partai tertentu. Nah, Anda berada di partai tertentu, tidak semua jaringan Anda setuju atau satu partai dengan Anda. Dan ini yang namanya masalah politik ini masalah yang sangat sensitif sekali Bapak Ibu. Sangat-sangat sensitif. Jadi walaupun Anda sedang aktif di dalam suatu partai politik, jangan sampai Anda mengajak tim Anda atau jaringan Anda untuk kepentingan-kepentingan partai politik ini. Dan ini yang menjadi salah satu penyebab rontoknya bisnis. Apalagi ya kita kan nggak pernah tahu Bapak Ibu di partai A ada tim Anda yang nggak suka sama partai A itu ternyata, dan otomatis pasti dia itu nggak suka juga dengan Anda Bapak Ibu. Ya hati-hati nih menyalahgunakan postur sebagai figur leader Bapak Ibu teman sekalian. Ingat, ketika Anda menjadi leader, Anda sudah menjadi brand ambassador dari bisnis 3i Networks. Anda bisa lihat Facebook saya. Facebook saya itu sudah punyanya 3i, Pak. Sosial media saya itu udah milik 3i. Ya. Kalau misalnya mau posting-posting tentang hal pribadi, saya buat sosial media yang lain gitu. Kalau sosial media yang sudah dari awal saya posting 3i, ya itu sudah miliknya 3i. Karena saya sebagai brand ambassador. Begitu juga Anda Bapak teman sekalian ya. Nah, itu tadi penyebab jaringan rontok, 7 penyebab jaringan rontok. Ya, kalau kita sudah tahu ke-7 penyebab ini, kita bisa mengantisipasi supaya kita tidak lupa ataupun terjerumus ke dalam 7 penyebab ini. Dan saya yakin ketika Anda sudah mengetahui, Anda pasti bisa menghindari di mana titik-titik lubangnya supaya tidak terjerumus di lubang yang sama. Oke. Nah, tentunya dengan kita mengetahui 7 penyebab ini juga akan menjadi motivasi bagi kita, dan karena kita sudah tahu caranya, kita akan memiliki motivasi bagaimana caranya membangun bisnis dengan cara yang benar. Dan sekali lagi saya sarankan Anda untuk segera berkonsultasi dengan tim leader Anda masing-masing. Jangan ambil konsultasi dari panggung langsung. Langsung konsultasi ke leadernya masing-masing, Anda tanyakan bagaimana budaya di dalam jaringan Anda masing-masing, itu yang akan menjadi pendukung kuat untuk perkembangan bisnis Anda ke depannya. Baik, sementara sekian dulu dari saya kembalikan ke MC. Silakan Bu Esther. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Arya untuk sharingnya. Dan ini anggap aja ini ada 7 pos nih, kira-kira Bapak Ibu kena di pos yang keberapa ini ya. Dari 7 penyebab jaringan rontok ini, kira-kira Bapak Ibu ada nggak sih yang kena ini? Ada mungkin, waduh, ada yang bilang di pos ke-5, ada yang pernah kena nggak nih? Waduh, tim saya itu pernah nih Pak di pos ke-6 nih ya, cinta terlarang. Nah, kalau Bapak Ibu yang lain ada nggak leader-leader yang sedang menyaksikan, pasti juga ya kena ya. Kira-kira kena di pos yang keberapa nih? Ya, kita langsung antisipasi, jangan sampai ya kalau jalannya lurus, jangan mampir-mampir lagi di pos-pos yang ada. Ya hindari seminim
dari apa yang kita jalankan ini, perhatikan ranjau-ranjau yang ada. Jangan sampai baik kita sebagai mitra, baik kita sebagai leader menghadapi ya, jangan sampai ya terbuai ya dengan pos-pos yang ada, ya akhirnya kita sampai jatuh sendiri. Nah, kita masih ada kurang lebih 10 menit ya untuk bisa sharing. Teman-teman yang sudah hadir, jangan lupa untuk isi absensi. Karena kita sudah diingatkan kembali, di setiap pertemuan langsung yuk cus isi absensi. Nah, mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan, Bapak Ibu boleh, masih ada 10 menit ya. Kalau bisa kita menghindari apa yang sudah di-share-kan oleh Pak Arya, sehingga jalan kita mulus sampai ke tujuan. Jangan sampai kena ranjau ya, di pos 1 sampai pos 7 jangan sampai kena ranjau. Kira-kira ada pertanyaan enggak nih dari Bapak Ibu semuanya? Kalau tidak ada, mungkin sedikit kita akan ngobrol dengan Pak Arya. Ya, Pak Arya, kalau 7 hal yang sudah Pak Arya sharingkan ini, saya ibaratkan ranjau ya. Jadi ini dalam perjalanan bisnis jangan sampai keinjak ranjau-ranjau ini sehingga kita mulus perjalanannya ya, selain tantangan internal yang bisa kita hadapi di luar sana seperti penolakan dan lain sebagainya, tapi ini juga salah satu pemicu ya secara internal ya, supaya kita jangan sampai ulah kita sendirilah yang merontokkan bisnis kita. Nah, Pak Arya mungkin ada pengalaman yang Pak Arya pernah hadapi. Ya, pasti Pak Arya banyak pengalaman ya masalah 7 hal ini. Oke ya, ketujuh-tujuhnya itu merupakan pengalaman di jaringan saya gitu ya, dari money management yang terlalu besar ya, money management ya, apalagi kita bisa rasakan di masa pandemi. Banyak tim saya dulu di posisi tim agensi sudah beli mobil, sudah DP mobil ya, tim agensi banyak sekali, kita sampai kaget mereka dari mana ya dapat bonus. Karena waktu itu juga dari tim kami banyak juga sales-sales mobil gitu ya yang ikut dan dipermudah untuk leasing mobilnya. Dan itu juga kita sempat ya parade mobil sampai 30 sampai 50 mobil keliling Bali ya. Nah, itu sebelum pandemi. Setelah pandemi satu persatu mobilnya ditarik. Dan ngatur uangnya juga tidak bagus dan akhirnya mulai ada yang pindah bisnis, ada yang bisnisnya rontok gitu ya, dan bahkan ada yang sampai menggunakan uang nasabah untuk nyicil mobilnya gitu. Nah, itu yang sangat-sangat disayangkan Bapak Ibu ya. Nah, terus juga ya kalau di tim saya banyak juga anak muda ya. Mereka itu kasus rontoknya rata-rata juga karena ini cinta lokasi. Iya. Nah, itu. Jadi punya pacar 3, 5 gitu di jaringan. Karena memang merasa punya postur gitu ya, gampang untuk cari yang seperti itu. Cuman kalau sudah mulai berani bermain seperti itu, ya harus siap dengan resikonya. Itu pasti akan menyesal selamanya. Dan akhirnya memang benar. Yang bermain seperti itu, rontok semua jaringannya gitu. Dan banyak lagi ya. Ada juga yang terlalu memanjakan timnya gitu ya. Terus setiap hari dibantu prospek, dibantu presentasi. Ternyata sesekali videonya off, video off. Oke, video saya on. Sebetulnya ada kok videonya, di saya ada loh. Sesekali nggak dibantu sama leadernya sudah mulai ngambek. Ya seperti itulah. Ketujuh. Suaranya nggak ada yang Pak Arya? menurut saya perlu kita hindari, dan itu dari pengalaman saya. Tes mic 1. Sempat suaranya nggak ada ya? Oke, cek 1. Oke, sudah? Oke, Pak Arya, dari 7 hal ini sepertinya mewakili ya teman-teman yang lain di nomor 5 dan sepertinya ada 2 hal nih yang paling mewakili yang lain, rata-rata ini terjadi ya.
karena jaringan sudah terbentuk, saling kenal, akhirnya terjadilah pinjam-meminjam ya, money management, dan juga yang kedua itu cinta terlarang. Ini rata-rata terjadi ya. Jadi gimana Pak untuk bisa mengantisipasi dan menghindari hal ini? Oke, dan untuk money management sendiri ya kita memang harus kuat ya. Ketika ada downline yang atau upline atau crossline yang mau pinjam uang gitu ya, memang kita harus menjadi leader yang benar. Terus ini apa namanya kalau misalnya untuk yang namanya cinta terlarang itu kita harus di bagian konsultasi yang kita harus cegah. Intinya kalau misalnya ingin konsultasi downline dan upline itu harus satu gender. Yang cowok konsultasi dengan yang cowok gitu ya. Nah, kalau misalnya downline yang wanita ingin konsultasi dengan upline yang pria ini sudah punya istri, harus diajak tuh istrinya. Oke, dan kadang-kadang kita juga harus menggalakkan couple bisnis. Jadi ketika suaminya naik panggung, itu harus diajak istrinya. Ya, couple bisnis tuh, supaya mereka berpasangan tahu bahwa suaminya berbisnis seperti apa gitu ya. Dan dengan seperti itu akan menutup menutup celah terjadinya cinta lokasi seperti itu. Ya kalau sama-sama jomblo boleh lah ya. Tapi kalau sudah sudah punya gitu, jangan sekali-sekali lah bermain seperti itu karena sudah terbukti pasti hancur lah ya, sudah terbukti. Oke, Bester. Oke, ya, oke. Baik, terima kasih karena keterbatasan waktu kita sudah belajar ya. 7 hal ini penting banget untuk kita perhatikan. Ya, seminim mungkin kita menghindari ya kalau kita berbisnis, ya berbisnis dengan benar, nggak boleh minjam-meminjam karena yang namanya duit itu sensitif ya. Jadi supaya hubungan kita tetap baik dan dilarang juga jatuh cinta ya. Kita hidupnya harus real nih, real. Keluarganya juga harus orang tahu sehingga jangan sampai ya terjadi kucing-kucingan di antara kita. Seperti itu. Nah, Pak Arya mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan? Oke, baik. Kita sekarang sedang menghadapi yang katanya masa krisis ya di tahun 2023 yang kata Pak Yes. Jokowi gelap gitu ya. Nah, sebenarnya kita bisa melihat peluang di balik hambatan. Yang namanya krisis ini pasti akan terjadi dan ini akan menjadi sebuah peluang kita di mana banyak orang itu akan mencari peluang-peluang bisnis alternatif di saat itu. Ketika PHK merajalela, ketika banyak orang yang kebingungan mencari penghasilan, harga barang naik. Nah, pada saat itu sebenarnya model-model bisnis jaringan seperti kita Tri Networks ini akan menjadi solusi alternatif bagi mereka-mereka yang butuh peluang di masa krisis ini. Makanya Bapak Ibu teman-teman yang sudah bergabung di bisnis Tri Network ini yang sudah menjalankan, ya saya rasa Anda adalah orang yang beruntung karena sebentar lagi kita akan menyambut gelombang kemana arah masa mengarah. Yaitu ketika terjadi krisis 2023 ini, siap-siap Anda akan closing yang banyak nantinya. Ya, bagi Anda yang percaya Anda akan mengalaminya. Tapi bagi Anda yang menganggap ini hanya sebuah khayalan, ya itulah yang akan terjadi dengan Anda. Tapi saya sangat-sangat yakin dan percaya bisnis Tri Network ini akan mengalami kebangkitannya yang kedua kali. Bahkan yang akan berkali-kali bangkit. Kenapa? Kita butuh krisis untuk membuat banyak orang kebingungan dan mencari peluang alternatif. Dan pada saat itulah kita muncul dan menjadi solusi bagi masyarakat dan disitulah Anda akan panen besar. Ya, tetap stay, tetap bertahan di bisnis ini dan tetap jaga semangat Anda karena kita sudah berada di kapal yang tepat, di waktu yang tepat dan di saat yang tepat. Ya. Dan saya doakan semoga Anda semua diberikan kekuatan, diberikan ketabahan dan kesabaran di dalam menjalankan bisnis ini. Karena kami yakin kalau kita tetap bergandengan tangan bersama-sama apapun yang terjadi, tidak hanya saya saja, tidak hanya Pak Afrial, Pak Kuancen, dan yang lain bisa menjadi crown agensi, tapi Anda semua pasti bisa jadi crown agensi berikutnya. Oke, sekian dari saya. Sukses untuk semua, pasti crown.
Pasti Kral. Terima kasih, kita berikan aplaus dulu untuk Pak Arya untuk sharing yang luar biasa yang terus mengingatkan, dan Bapak Ibu penting banget kan hadir dalam pertemuan sehingga kita bisa semakin teredukasi oleh leader-leader yang berpengalaman, dan tentunya apa yang sudah Pak Arya sampaikan itu adalah review ya, rangkuman dari pengalaman yang sudah dialami oleh Pak Arya sendiri. Jadi jangan sampai kita mengalaminya kembali. Kalau Pak Arya udah 8 tahun di 3i Networks ini, sudah mengalami 7 hal itu, jangan sampai kita mengalami hal yang sama. Ya, diperpendek durasinya supaya jangan sampai kita mutar-mutar ya. Dan Bapak Ibu penting banget untuk hadir di pertemuan selanjutnya supaya kita bisa belajar banyak hal yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita hindari, mempertajam lagi skill kita, pengetahuan kita tentang bisnis ini. Baik, terima kasih untuk semuanya yang sudah isi absen, Anda semua luar biasa. Yang belum isi absen, yuk sekarang juga klik linknya dan mengisi absensi yang ada. Selanjutnya besok kita akan ketemu lagi di jam 2 siang, pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat, sesuaikan dengan jadwal dan waktu dari Bapak Ibu semuanya. Besok kita akan belajar sukses di ladang tandus. Apapun kondisi, keadaan Bapak Ibu, mungkin ada yang bilang jauh dari leader, waduh di sini kayaknya nggak bisa prospek dan lain-lainnya. Besok ini cocok banget buat Bapak Ibu untuk hadir dan belajar, ajak timnya sehingga udah nggak ada alasan lagi ikut untuk gas di bisnis ini. Selanjutnya jadwal rutin kita tidak ada perubahan kecuali libur nasional. Dan kita akan terus belajar di 3ILC ini mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu selama 1 jam. Terima kasih untuk atensinya, teman-teman yang di YouTube, Anda semuanya luar biasa. Jangan lupa untuk meninggalkan jejak dengan memberikan komentar yang positif tentang bisnis ini. Dan sampai kita ketemu lagi di besok jam 2 siang.